Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada bagian 2, masih pada pelajaran relasi dan fungsi. Untuk bagian 2, kita akan belajar tentang konsep fungsi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami maksud dari fungsi, memahami istilah domain, kodomain, dan juga range. Yang ketiga, membedakan antara fungsi dan juga relasi. Nah, sebenarnya apa sih itu fungsi? Bedanya dengan relasi itu apa? Nah, fungsi itu sebenarnya adalah relasi yang hubungkan setiap pada suatu himpunan asal, tepat satu anggota pada himpunan kawan. Nah, fungsi disebut juga dengan pemetaan. Nah, agar lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh fungsi berikut. Oh, sebelumnya sebelumnya harus kita pahami dulu tentang istilah domain, kodomain, dan juga range. Nah, dalam relasi dan fungsi harus ada pemahaman mengenai istilah penting. Yang pertama, tentang domain atau daerah asal, kodomain, daerah kawan, kemudian range, daerah hasil, atau daerah hasilnya ini maksudnya apa? Kodomain yang memiliki pasangan daerah domain. Sekali lagi, domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, range daerah hasil, atau kodomain yang memiliki pasangan. Nah, contoh fungsinya seperti ini. Fungsinya seperti ini. Nah, tadi A, daerah asal atau daerah asal ini juga disebut daerah domain. Terus daerah kawannya yang B atau disebut juga dengan kodomain. Loh, taunya dari mana? Ini yang A kok daerah asal, yang B daerah kawan. Nah, pada bagian satu saya sampaikan kalau dalam penyusunan diagram panah harus ada arah panahnya. Nah, kalau dari sini ke sini, ini adalah asalnya, ini daerah kawannya. Makanya, arah panah di sini itu sangat penting. Harus kalian tulis dalam penyajian relasi dan fungsi dalam diagram panah. Nah, ini kenapa kok dikatakan fungsi? Nah, pada daerah kodomain, ini tepat hanya punya satu pasangan dan masing-masing hanya memiliki satu pasangan. Andi pasangannya dengan A, Budi pasangannya dengan B, Chandra pasangannya dengan A, Eros pasangannya dengan A, dan Fandi pasangannya dengan B. Semua anggota domain atau daerah asal memiliki pasangan dan hanya memiliki satu pasangan. Makanya dikatakan sebagai fungsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan domain, kodomain, dan juga range-nya. Misalkan dari suatu fungsinya yang tadi, seperti ini. Nah, domain adalah himpunan A karena yang daerah asalnya. Maka kita tulis himpunan A, misalkan ikan himpunan A. A sama dengan Andi, Budi, Chandra, Dani, Eros, dan Fandi. Kemudian kodominya, karena kodominya adalah himpunan B, semua yang anggota himpunan B, kita tulis ada A, B, AB, dan juga O. Nah, yang terakhir range-nya. Nah, untuk range tadi ada catatan kodomin yang punya pasangan. Nah, yang punya pasangan di sini apa saja? A punya pasangan, B punya pasangan, AB juga pasangan. Lah ini yang O kok nggak ada. Berarti range-nya hanya A, B, dan juga AB. O-nya tidak menjadi range karena tidak punya pasangan dari daerah domain. Nah, selain bonus, silahkan kalau kalian ingin nambah nilai, sebagai tanda kalian mengerjakan tugas secara disiplin dan juga menyimak video dengan seksama, silahkan mengambil foto langit di rumah kalian. Jadi silahkan kalian keluar rumah, terus di foto langitnya jebret, silahkan dikirimkan ke nomor saya. Nah, maaf ini ada saya yang salah ya, 0859 2045 0929 atau kalian bisa lihat di grup, itu bisa kalian chat langsung ke saya dengan menyertakan nama lengkap dan juga kelas masing-masing. Jangan lupa namanya nama panjang. Saya tunggu sampai jam 12. Nah, jangan bilang sama teman-teman kalian, wis kalian pokoknya foto aja terus kirim ke nomor saya. Nanti kalian tak kasih nilai tambah. Karena kalian sudah menyimak videonya langsung dan juga disimak dengan baik videonya ya. Sudah, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada syarat fungsi, ada bahasa matematis dan juga bahasa dari Ustadz Awan. Nah, kalau secara bahasa matematis, syarat fungsi itu ada dua. Domain memiliki pasangan, dan setiap anggota domain hanya memiliki satu pasangan. Nah, untuk dari saya, itu ada beberapa bahasa yang mungkin ya agak nyeleneh sedikit. Nah, misalkan domain tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami. Ingat, domain itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh poligami. Jadi harus punya pasangan dan pasangannya cuma satu, nggak boleh selingkuh. Jadi harus setia cuma satu pasangan. Nah, kodominnya boleh jomblo, boleh setia, boleh poligami, bebas. Pokoknya yang kita perhatikan adalah domainnya. Kodominnya terserah wis, mau gimana bebas. Pokoknya domainnya yang kita perhatikan ya. Kalian boleh pakai bahasa yang ini atau bahasa yang punya aku. Terserah. Kalian bebas memilih. Menurut kalian yang kalian paham itu yang mana, itu silahkan kalian pilih sendiri. Nah, selanjutnya fungsi atau relasi. Nah, misalkan yang ini. Ini tadi Fandinya ada ya, cuman kalau di slide ini nggak tahu kenapa hilang arah panahnya. Fandi ini ke B. Fungsi. Nah, ini tuh fungsi. Kenapa? Karena anggota domain tidak ada yang jomblo dan poligami. Fandi ke B ya. Maaf ya, ini hilang. Ada Andi, Budi, Chandra, Dani, Eros, dan Fandi. Ini semuanya masing-masing punya satu. Nggak ada yang jomblo. Dan tidak ada yang punya lebih dari satu pasangan. Kodomennya bebas terserah. Kita tidak lihat kodomennya. Untuk selanjutnya, ya ini. Ini fungsi atau relasi? Ini adalah relasi. Kenapa? Karena anggota domain, yakni 6 dan 9, ada yang punya lebih dari satu pasangan. Lah, ini nyabang. Nah, kalau fungsi tidak boleh. Makanya ini disebut dengan relasi biasa. Nah, untuk soal, silahkan kalian kerjakan. Ada dua, ini dan yang di slide selanjutnya. Ada dua soal untuk yang di pertemuan dua, bagian dua. Silahkan kalian kerjakan. Untuk, nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.